Bencana tanah longsor yang melanda kota Sorong, Papua Barat, kembali memakan korban jiwa. Total korban meninggal dalam musibah tanah longsor di wilayah itu menjadi 3 orang dan 10 orang lainnya mengalami luka-luka baik luka berat maupun luka ringan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Sorong, Herlin Sasabone mengatakan, kejadian tanah longsor yang mengakibatkan jatuh korban jiwa di mana sebelumnya 2 warga meninggal dunia akibat tanah longsor di hari pertama cuaca ekstrim hujan deras pada Selasa tanggal 23 Agustus tahun 2022 dini hari, dan 1 korban meninggal dunia. 2 orang meninggal dunia akibat tanah longsor di hari pertama cuaca ekstrim hujan deras pada tanggal 23 Agustus tahun 2022 dini hari dan 1 korban meninggal dunia Rabu dini hari tadi, kata Kepala BPBD Kota Sorong, Herlin Sasabone di Sorong. Lebih lanjut, Herlin menjelaskan korban meninggal dunia terbaru pada dini hari itu bernama Roman Mustafa, akibat tanah longsor di Kelurahan Malamso, Distrik Malaim Simsa. Menurut Herlin 2 korban tanah longsor yakni anak dan ibu sebelumnya sudah diterbangkan ke kampung halamannya di kota Salatiga, Jawa Tengah. Sedangkan korban meninggal dunia pada ini sudah diberikan bantuan peti jenazah untuk proses pemakaman. Dikatakan Herlin bahwa hingga saat ini tercatat 3 korban meninggal dunia dan 10 orang mengalami luka-luka akibat tanah longsor di wilayah itu. Atas bencana alam tanah longsor dan banjir bandang, pihak pemerintah Kota Sorong telah menetapkan status tanggap darurat bencana alam banjir dan tanah longsor selama 14 hari ke depan atau 2 pekan. Penanganan banjir di Kota Sorong terus dilakukan dan posko tanggap darurat di halaman kantor wali kota yang siap 24 jam menerima pengaduan masyarakat, tandasnya. Seorang warga bernama Rohman Mustafa tewas akibat tertimbun tanah longsor di rumahnya di Jalan Bukit Zaitun, belakang SD Impres 46, Kelurahan Malamso, Distrik Malam Sisa, Kota Sorong, Papua Barat. Total korban meninggal dalam musibah tanah longsor sebanyak 3 orang dan 10 orang lainnya mengalami luka berat dan luka ringan. Saksi mata bernama Hengki Momot mengatakan, musibah tanah longsor terjadi saat hujan deras selama 2 jam. Sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Timur hujan mulai berhenti. Namun tiba-tiba terdengar suara keras dari arah bukit. Ternyata sebuah rumah roboh dan langsung hancur rata dengan tanah. Tiba-tiba ada bunyi keras dari atas rumah dan pohon semua ikut longsor dan menimpa rumah milik korban. Kita keluar sudah tidak bisa tolong karena korban tertimbun longsor, ujar Hengki di lokasi kejadian. Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sorong Herlin Sasabone mengatakan, korban meninggal terdiri dari 2 orang yang merupakan ibu dan anak yang ditemukan pada hari pertama dan 1 orang ditemukan meninggal pada Selasa malam. Korban musibah tanah longsor yang menimpa ibu dan anaknya sudah dipulangkan ke kampung halamannya di Jawa Tengah. Korban ketiga atas nama Rohman Mustafa sudah diberikan bantuan berupa peti jenazah untuk proses pemakaman, ujar Herlin di posko BPBD Kota Sorong. BPBD telah menetapkan status tanggap darurat bencana alam banjir dan tanah longsor di Sorong selama 14 hari ke depan. Hujan deras yang melanda wilayah Kota Sorong sejak malam hari hingga dini hari tadi menyebabkan musibah tanah longsor yang menimpa sebuah rumah di Jalan Tanjung Batu, Kelurahan Palputih, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat. Akibat kejadian itu, 2 warga meninggal dunia yakni seorang ibu rumah tangga dan seorang anaknya. Sementara suami korban dilaporkan mengalami luka ringan. Korban meninggal atas nama Nur 39 dan sang anak bernama Fadil laki-laki 9 tahun pelajar SD Mujahidin Kota Sorong. Sedangkan suami korban Haryanto mengalami luka ringan. Seluruh korban sudah dievakuasi menurut Babin Kamtipmas, Kelurahan Rufei, Bribka Jeffrey Yelimpo. Musibah longsor terjadi 2 kali pada malam hingga dini hari tadi, di mana korban pertama yang ditemukan adalah suami dari korban meninggal dunia bernama Haryanto. Longsor terjadi 2 kali, longsor pertama sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Timur dan longsor kedua terjadi pada pukul 2 waktu Indonesia Timur dini hari. Yang ditemukan warga, pertama itu suami dari korban yakni Bapak Haryanto,
ujar Bribka Jeffrey Yelimpo yang ditemui MPI, Selasa pagi. Lanjut Bribka Jeffrey, proses evakuasi terhadap seluruh korban ini terkendala adanya aliran listrik yang masih menyala di rumah korban. Pihaknya kemudian melakukan koordinasi dengan pihak PLN untuk segera memadamkan aliran listrik dan proses evakuasi kepada para korban bisa dilakukan. Di mana, untuk 2 kota yakni ibu dan anak ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Setelah suaminya ditemukan dalam kondisi selamat dan mengalami luka-luka, warga hendak menolong korban lainnya. Namun karena lokasi kejadian atau rumah korban masih dialiri listrik, makanya proses evakuasi untuk 2 korban sedikit mengalami kendala. Kami lalu meminta bantuan pihak PLN untuk memadamkan arus listrik di sekitar rumah korban yang tertimbun longsor untuk menghindari adanya korban saat evakuasi. Kedua korban akhirnya berhasil dievakuasi oleh warga setempat di mana kondisi korban dinyatakan meninggal dunia, yakni Nur dan anaknya Fadil, ujar Bribka Jeffrey. Seluruh korban menurut Bribka Jeffrey sudah dievakuasi ke rumah sakit setempat. Bribka Jeffrey mengimbau masyarakat di sekitar wilayah Kelurahan Rufei untuk waspada dan menghindari rumah warga yang rawan mengalami musibah longsor. Kota Sorong, Papua Barat terkepung banjir dengan ketinggian air ada yang mencapai sekitar 1 meter. Banjir terjadi karena hujan deras sejak hingga dini hari. Terkait bencana hidrometeorologi tersebut, ada pula kejadian longsor yang menewaskan setidaknya 2 orang. Longsor yang menewaskan warga terjadi di Kelurahan Palputih, Distrik Sorong Barat. Korban meninggal adalah seorang ibu berusia 35 tahun dan anaknya berusia 8 tahun sudah dievakuasi ke Rumah Sakit TNI Angkatan Laut untuk dipulangkan ke Salatiga, Jawa Tengah. Rumah longsor tersebut terdapat 3 orang yakni kedua korban meninggal ibu dan anak dan ayahnya bernama Haryanto selamat dari musibah tersebut, kata Kepala BPBD Kota Sorong, Herlin Sasabone, dikutip dari Antara. Hingga pukul 9.46 waktu Indonesia Timur air belum surut hingga menghambat aktivitas masyarakat. Herlin mengatakan Pemkot akan menetapkan status tanggap darurat bencana. Namun, surat keputusan mengenai penetapan status tanggap darurat bencana itu menunggu diteken penjabat Wali Kota Sorong yang dilantik Selasa ini.